Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 KJ009 akan membahas materi ragam bahasa dari Jurnal Penerapan Model Auditory Intellectually Repetition atau AIR untuk meningkatkan kemampuan bicara pada siswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Salsabila serta teman saya yaitu Gea Naila, Agnai Putri, dan Mahesa Firdaus. Materi pertama yang akan saya sampaikan dari jurnal tersebut yaitu abstrak dan metode penelitian. Berdasarkan jurnal tersebut, abstrak dan metode penelitiannya yaitu yang pertama, dosen dalam proses belajar mengajar dituntut memiliki kompetensi untuk mencapai tujuannya. Dalam memiliki kompetensi tersebut, harus mengembangkan diri sebaik mungkin agar dapat memenuhi fungsinya, yakni membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa secara profesional di dalam proses belajar mengajar, khususnya mata kuliah keterampilan berbicara. Lalu yang kedua, penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan model pembelajaran auditory, intellectually, dan repetition. Yang ketiga yaitu meningkatkan hasil belajar keterampilan berbicara menggunakan model pembelajaran auditory, intellectually, and repetition pada mahasiswa. Lalu yang terakhir yaitu jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah mengenai auditory intellectually repetition atau AIR untuk meningkatkan kemampuan berbicara terhadap mahasiswa nih teman-teman. Nah, seperti yang kalian sudah lihat di dalam presentasi kelompok saya kali ini, ada rumusan masalah, terdapat 6 rumusan masalah nih teman-teman. Yang pertama itu mahasiswa kurang aktif dan konsentrasi ketika dosen menjelaskan materi, atau terkadang ada saja mahasiswa yang sedang asyik mengobrol pada saat dosen sedang menjelaskan suatu teori atau materi di dalam suatu pembelajaran secara langsung. Lalu yang kedua, dosen itu terlalu banyak ceramah pada waktu menyampaikan materi, sehingga banyak sekali mahasiswa ini merasa jenuh atau bosan. Lalu yang ketiga, motivasi mahasiswa sangat rendah untuk mengikuti mata kuliah karena dianggap sebagai hal yang sulit dan tidak menyenangkan, sehingga secara umum keaktifan mahasiswa itu dalam pembelajaran masih kurang. Dan yang keempat, dosen tidak dapat mengelola kelas dengan baik nih. Hal ini terlihat dari keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga banyak sekali ya di saat dosen sedang mengajar, keadaan itu jadi nggak kondusif gitu. Jadi menyebabkan ada beberapa mahasiswa itu yang tidak merasa nyaman dengan keadaan kondisi kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima, metode yang digunakan dalam pembelajaran itu tidak sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga suasana pembelajaran itu tidak berkembang atau bisa dibilang itu stuck ya. Dan yang terakhir, ada beberapa mahasiswa yang kurang aktif nih, sehingga dosen belum bisa berhasil membuat mereka terlihat atau terlibat dalam pembelajaran secara aktif. Nah, berikut adalah rumusan masalahnya yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah hasil observasi dan pembahasannya. Pembelajaran keterampilan berbicara di perguruan tinggi masih mengalami banyak kendala. Nah, salah satu kendalanya adalah dosen masih menyampaikan pelajaran secara klasik dan menggunakan metode konvensional. Yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu rumusan-rumusan masalah. Nah, di sini juga ada tabel, bisa kita lihat dilakukannya siklus itu terdapat 24 orang yang berada di tingkatan sedang atau nilainya 46 sampai 69. Tapi ada juga 6 orang yang memasuki kategori tinggi.
nilainya adalah 70 sampai 85. Nah, karena siklus pertama itu meningkat. Yang tadinya 24 orang di kategori sedang menjadi 9. Lalu yang tadinya cuma 6 pada kategori tinggi. Nah, ada juga satu orang yang menyentuh kategori sangat tinggi, nilai 86 sampai 100. Lalu, solusi dalam kasusnya adalah salah satu cara agar aktif dalam proses pembelajaran mahasiswa harus dikondisikan terlibat interaksi secara fisik maupun mental dalam pembelajaran dengan baik. Itu dilakukan antara dosen dan mahasiswa. Lalu ada juga nih pendapat dari Elisa, salah satu mahasiswa pada universitas tersebut. Dia bilang seperti ini, interaksi dan keaktifan dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan karena pada prinsipnya belajar adalah melakukan untuk dapat mengubah perilaku mahasiswa sebagai hasil belajar. Karena tanpa interaksi, keaktifan dalam kegiatan belajar tidak mungkin berjalan dengan baik dan optimal, katanya seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya di slide berikutnya. Nah, selanjutnya aku akan menerangkan tentang slide 6 ini. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada grafis. Grafis ini menunjukkan peningkatan nilai rata-rata dari para mahasiswanya. Yang bisa kita lihat juga di sini nilai pengetahuannya itu lebih rendah daripada nilai keterampilannya. Tetapi pada siklus kedua, perbedaan tersebut semakin menipis. Itu disebabkan oleh cara penyampaian dosen itu sangat berpengaruh untuk hasil belajar mahasiswanya. Kesimpulan dari presentasi kami bahwa metode pembelajaran R ini sangat bisa meningkatkan keaktifan para mahasiswanya sehingga keterampilan pembicaraan pada mahasiswa menjadi lebih baik. Seperti yang bisa kita lihat juga dari besarnya nilai yang diperoleh oleh mahasiswanya. Sekian, terima kasih.